Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saudaraku, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku dalam Tuhan, saya akan menceritakan kepada saudara suatu cerita. Ini adalah kisah yang dialami oleh sebuah keluarga burung. Si induk menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak dan lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seorang burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi di langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan lain di pohon yang tinggi, ia harus puas dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, si anak burung ini menemui induknya yang sudah tua dan berkata, "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah." Si induk pun merasa sedih. Dan dengan air mata ia berkata, "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu, tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita di atas mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita, untuk saudara dan saya. Kita hidup selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan apapun keberadaan kita saat ini karena pilihan yang telah kita buat sebelumnya. Seperti halnya dengan burung kecil ini pada contoh di atas, sebenarnya dia diciptakan untuk terbang. Namun dia lebih memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Tuhan selalu
memberi petunjuk jalan bagi kita. Namun keputusan untuk memilih ada di tangan kita. Tergantung bagaimana cara kita memilihnya, memilih jalan hidup kita. Sering kita memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memilih ini dengan cara kita sendiri. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa ini, tetapi kita lebih sering memilih untuk menjadi batu sandungan bagi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan kepada berkat atau kutuk. Apakah kita memilih hidup yang kita jalani ini menjadi berkat, atau justru sebaliknya menjadi kutuk? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau memaksimalkan hidup ini, atau justru kita memilih hidup biasa-biasa saja? Pilihan ada pada kita. Jangan pernah menyalahkan kehidupan ini. Lebih-lebih jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena apabila kita salah memilih, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memilih suatu keputusan dengan benar? Caranya seperti pada nats pembacaan kita pagi hari ini. Hendaklah kita hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Mazmur 25 ayat 12. Jadi sebelum kita memilih dan mengambil keputusan, adalah lebih bijak apabila kita bertanya kepada Tuhan terlebih dulu. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini bagi kami, yang mengajari kami Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan, agar kami jangan salah memilih jalan yang harus kami tempuh di kehidupan ini. Allah Roh Kudus, tuntunlah kami, agar kami Tuhan sepadan dengan kehendak-Mu, menuruti akan kehendak-Mu, dan berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai disinilah perjumpaan kita dalam renungan pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.